Lantas apakah kelimpahan itu rasa kesadaran atau kondisi hidup? Kalau menurut saya itu rasa kesadaran ya Mas ya. Kondisi hidup itu akan mengikuti. Uang itu mengikuti siapa kita. Kalau Mas sudah ngerasa cukup, bahagia, kelimpahan itu akan datang. Sama kayak Mas ya, dulu saya cuma bisa lihat videonya. Terus sekarang saya diundang di sini, right? Duduk bareng di sini. Tapi Kak Roma, waktu masih proses itu kalimat apa sih yang senantiasa diulang-ulang? Aku sebenarnya tuh betah banget ya kalau ngobrol dengan yang model kayak gini karena nasib kita itu sama gitu. Aku dari dulu selalu ngulang-ulang kalimat, uang itu seperti udara kok, ya ada di mana-mana, itu bertahun-tahun gitu ya. Yang kedua, cukup sekarang kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang saya sayangi, punya penghasilan tak terhingga gitu. Dan kalimat yang saya ulang-ulang terus hingga kemudian menjadi belief itu, realitaku nggak jauh-jauh dari kalimat yang aku ulang-ulang itu. Nah, karena pengalamannya tentang bagaimana mengulang-ulang kata-kata sampai menembus subconscious mind-nya itu gimana? Ada satu orang dalam hidup aku ya Mas ya, dia selalu bilang kayak gini, Roma, kamu terlahir untuk jadi orang hebat. Ada satu hal yang orang lain nggak punya, kebanyakan, tapi kamu punya. Kamu bisa meresap apa yang kamu baca dan kamu sampaikan ke orang lain dengan cara yang mudah. Itu saya terdiam Mas. Saya diam, artinya saya berpikir, saya memang terlahir berbeda. Saya pasti bisa sukses. Saya bisa sukses, saya pasti bisa sukses. Saya memang akan sukses. Pokoknya gitu aja ngomongnya. Semua setiap hari kayak gitu bener. Ini cuma masalah waktu. Saya gagal ini hanya untuk menempa diri saya. Hanya untuk menempa hati saya. Biar nanti kalau ketemu yang sulit, nanti juga lewat. Nanti juga lewat. Lewat. Kayak gitu. Ini kalau saya nggak gagal dulu Mas, saya nggak akan berpikir uang itu gampang dicari. Uang itu ngikut Mas. Gimana cara ngomongnya ya? Uang itu akan ngikut berjalan sesuai dengan tapak langkah kaki kita. Orang kalau bergerak mikirin duit dulu, harusnya bergerak dulu, uangnya pasti ngikut. Uangnya pasti ngikut. Kalau kita, misalnya nih Mas ya, kita kerja sama orang, tulus dulu, lakuin yang terbaik kayak gitu. Siapa yang tahu nanti kita punya perusahaan, karyawan kita kayak gitu ke kita. Saya selalu nanamin pikiran kayak gitu Mas. Kalau misalnya saya bawa customer, saya layanin gitu. Nah nanti kalau misalnya saya punya perusahaan tentang jasa, saya punya karyawan yang seperti saya. Saya selalu berpikir kayak gitu. Pasti balik ya? Balik Mas. Ini rotasi soalnya. Hidup ini rotasi. Ya? Hidup itu mirror. Keren. Saya tuh pernah berada di satu titik sambil minum karena ya. Iya, soalnya saya orangnya hausan, maaf ya Mas. Berada di satu titik di mana saya dulu kan lama di instansi sekolah gitu kan ya, ngajar, dan saya selalu berkata sama diri saya, aku ngajar itu untuk pengabdian, nanti uangnya itu dapat dari luar yang lebih banyak gitu kan. Terus kemudian ketika jadi wartawan 6 bulan gak digaji, pindah lagi ke portal online yang lain gak digaji lagi gitu. Itu kan sakit hati. Pada saat sakit hati itu ibaratnya saya menyabda diri saya, nanti aku bakal gaji banyak kru, banyak orang gitu. Jadi ada rasa nggak terima, tapi selalu aku lampiaskan ke hal-hal yang positif supaya kemudian naik level secara kemakmuran gitu. Yes. Nah itu tuh gimana, Kak Roma? Aku setuju sih Pak. Mas, aku setuju banget ya, maaf. Berhubung dia guru. Iya. Aku setuju Mas. Aku setuju banget. Jadi tadi yang saya dengar dari kalimat Masnya, pertama, kenapa bisa gagal kalimat pertama? Karena Masnya berharap ada uang dari luar. Masnya berpikir bahwa ya udahlah, aku lakuin aja lah ini, uangnya dari luar. Akhirnya apa? Masnya jadi dapetnya, misalnya nih, uang dari luar. Kalimatnya sedikit ambigu. Dari luar bisa saja dari instansi luar, bukan instansi pendidikan. Nanti dapat uang dari luar. Akhirnya Mas keluar dulu dari instansi pendidikan, baru dapat duitnya dari luar. Makanya kalau kita berdoa tuh emang harus rinci. Nah, ketika Mas ya bilang, suatu hari nanti aku akan menggaji orang lain. Itu kan rinci ya, menggaji orang lain. Artinya dia pengen jadi bos. Dan diikuti sama emosi kan?
Yes, itu betul Mas. Dan percaya. Perasaan yang terlibat, ya jelas lah. Masnya yakin kan? Yakin banget. Ada orang yang enggak Mas, dia cuma ngomong doang, tapi dia nggak yakin, dia mikirin gimana caranya. Padahal mah. Bahkan dalam pengalamanku yang aku jalani itu Kak Roma, ketika kemudian aku melibatkan sebuah emosi secara intensif itu, doain jelek orang, itu sering banget jadi kenyataan. Terus kemudian aku lihat kan di film Mahabharata itu kan ada kan, yang misalnya anaknya disakiti gitu, ingat ya suatu saat nanti kamu akan mati dalam kondisi, kan ada di film Mahabharata, terus kemudian petir kayak gitu kan. Jangan-jangan itu juga ya. Ini kaitan self-conscious sih menurutku. Itu makanya kita harus hati-hati kan dengan lisan kita, even itu dalam lagu, ya kan? Iya kan? Itu betul Mas. Soalnya di Law of Attraction kan ada, kalau dari aku ya, kan kita kan masing-masing practitioner gitu ada istilah-istilah ya Mas ya. Cuman kalau saya itu memang saya singkat, jadi UM3B. Apa tuh? Yang pertama adalah apa ya istilahnya ya? Aduh, mohon maaf, saya pelupa. UM3B. Iya, saya lihat dulu. Soalnya bahasa Inggris. UM3B. Iya. Jangan salah, nanti takut salah jadi Oh MBG. iya, benar. Ucapan. Yang kedua, menulis, membayangkan, merasakan, dan yang terakhir, usaha intuisi. Masnya ngelakuin semuanya. Dimulai dari ucapan, dimulai dari menulis, ya. Ketiga, membayangkan. Keempat, merasakan. Yang kelima, usaha intuisi. Dilakuin semua. Pasti berhasil. Kalau, bentar ya Mas sebelum saya lupa. Kalau kita bisa membayangkan Mas, ini keajaiban ya Mas ya. Kalau kita bisa membayangkan sesuatu, itu nyata. Kalau Mas bisa ngebayangin Mas, ya masuk ke dalam sebuah gedung dan gedung itu punya Mas, kayak gitu. Mas ngebayangin, itu nyata. Nggak tahu gimana caranya, nyata. Di lain hari mungkin muncul ya. Yes. Kalau Masnya yakin, kayak Mas yang sana, yakin dulu. Lanjut Mas, tadi kepotong. Iya sih, jadi kata kunci, ada dua kata kunci yang aku lihat dari Kak Roma yang nggak tahu ya, ilmu bayangkan dan rasakan tuh di kelas-kelas lain tuh dijual mahal banget tuh. Iya kan? Nah dengan bayangkan dan rasakan itu kan seseorang udah dapat end produknya kan. Yes. Rasanya udah dimainkan dulu gitu. Yes. Nah, cuma nih jadi masalah ya kalau kita ngomong soal loa itu ya. Loa itu bakal menjerumuskan jika kemudian dipelajari orang-orang yang males. Itu terjadi Mas di Arab. Jadi dia itu melakukan law of attraction. Terus di dalam doanya itu dia ingin uang sebesar $1 juta atau berapa miliar gitulah pokoknya. Dia berdoa tapi dengan cara law of attraction. Dan dia tidak menyebutkan dengan detail, right? Akhirnya suatu hari terjadi, anaknya disekap, minta tebusan, dia nggak bisa kasih, akhirnya anaknya mati. Terus pemerintah mengganti uangnya sesuai senominal yang dia mau. Bahaya banget ya. Sebenarnya iya. Karena permainan frekuensi. Jadi gini loh, sebenarnya Mas ya, kalau yang nggak percaya frekuensi itu, kalau menurut saya sih sayang. Kenapa? Kalau kita mau menang dalam suatu game, kita harus tahu rules-nya. Kita harus tahu, kita harus megang gitu loh. Kita harus mengikuti peraturan. Dan hukum semesta ini bermainnya pakai frekuensi. Kalau kita nggak tahu cara bermain frekuensi, kita akan ketinggalan. Orang udah melangkah jauh ke atas, kita masih kayak, oh frekuensi itu apa gitu. Nah ketika dikasih seminar, ini Mas saya juga bilang mahal, right? Saya ikutin seminar dulu, baru saya bisa ngomong kayak gini. Kenapa saya kasih murah? Gak apa-apa. Uang manusia kan masih dikit kalau dibanding sama uang Allah. Nanti Allah kasih ke saya. Oke. Tak terbatas ya. Ya, insya Allah. Karena yang dipengen itu, ya pengen sih uang. Tapi bukan itu yang saya mau. Kayak gitu. Oke. Lalu kita kan sering banyak orang yang luarnya aja kelihatan bahagia, happy. Tapi intinya dalamnya kosong. Kita kan sering banget lihat seperti itu. Kosong. Oh, berarti dia belum bahagia, Mas? Apa yang menyebabkan mereka... Kelihatan loh orang yang bahagia apa enggak. Kalau Mas bisa lihat dari garis wajahnya. Yang sini nih. Nih. Kalau ada orang, Mas lihat deh garis wajah saya. Bahkan ketika saya mengkerut, itu hampir nggak kelihatan, right? Itu artinya saya orangnya tipikal yang tidak mau berpikir banyak. Emang bawaannya itu ikhlas aja gitu. kalau saya nih, Masnya banyak pertimbangan.
banyak pertimbangan. Dan dulu mungkin masih ada, tapi sekarang udah mulai menghilang. Karena udah nggak sering lagi kayak gini. Berpikir. Jadi orang yang banyak pertimbangan itu di dahinya itu ada bekas kayak gini di sini nih. Kayak gitu. Bahkan untuk kita perempuan sebenarnya menghindari orang kayak gitu. Oh, gitu ya. Ya, tapi kalau kayak Masnya ada dulu. Sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ngikut gitu loh, Mas. Kelihatan kok orang yang bahagia itu, Mas. Berarti kan wajah pun juga mengikuti pertumbuhan kesadaran kita. Karena energi itu mempengaruhi aura, Mas. Mungkin teman-teman yang lain bisa nggak percaya soal aura, tapi aku percaya. Karena energi mempengaruhi aura kita. Ketika energi kita bagus nih, Mas, kita jadi ngerasa kayak kita pengen cantik. Kita pengen good looking. Kita pengen kalau bahasanya itu tidak mau menyinggung orang. Kita nggak mau ada masalah. Kayak gitu loh, Mas. Kayak legowo aja gitu. Lepas. Ya udah gitu loh. Jadi orang yang sering banyak pertimbangan itu juga nggak bagus sebenarnya buat aura kita ya. Iya, sebentar aku izin potong sebentar Mas Roji. Oke, silakan. Kadang kan ketika kemudian kita menginginkan sesuatu itu kan harus, kalau saya nih Kak Roma kan harus aku ulang-ulang terus gitu. Ketika misalnya aku santai, aku ulang-ulang terus. Dan itu hanya sekedar imajinasi gitu ya. Karena aku tuh percaya gitu, orang tuh bisa sukses itu satu tuh karena punya ambisi, punya imajinasi, dan yang ketiga tuh punya yang namanya hoki. Tanpa hoki aku sangat percaya dengan hoki, tapi hoki itu pun based on dari sebuah kerja keras yang ketemu sama yang namanya kesempatan gitu kan. Nah, kalau tanpa ambisi kan juga bagaimana kita mau bertumbuh kalau kemudian hidup kita tanpa punya yang namanya ambisi gitu. Nah, dirimu gitu dalam berimajinasi gitu gimana? Imajinasimu, memainkan imajinasi, karena katanya Einstein kan lebih penting daripada knowledge gitu. Yes, itu betul sih, Mas. Kalau dibilang ambisius, ya, saya termasuk orang yang sangat ambisius. Bahkan nanti ketika saya memilih pasangan pun, kalau dia tidak sanggup untuk mengimbangi ambisi saya, lebih baik nggak usah. Karena saya nggak akan cocok sama laki-laki yang mau tenang, mau hidupnya tuh mau santai, flat, nggak cocok. Kayak gitu. Sampai sedalam itu ya, Mas ya. Kalau dari Mas ya kayak ambisi kayak gitu ya, gimana bilangnya ya? Kalau dari law of attraction itu, tergantung, Mas. Jadi kalau misalnya nih ada orang, seleranya kan masing-masing ya, Mas ya. Orang yang ambisius menggunakan law of attraction itu double kill. Semuanya digunain. UM, 3B itu digunain semua. Tapi kalau orang yang cuma mau seadanya aja, dia kan cuma nulis, ucapin, dah, that's it. Udah, sebatas itu aja. Tapi kalau kita diulang-ulang, Mas. Ulang-ulang itu bentuk dari penelekapan terhadap mimpi yang kita inginkan atau enggak gitu? Enggak ya? Enggak. Kan kita bahagia, kita ngebayangin nih, Mas. Iya. Setuju. Karena katanya setelah kamu punya keinginan, lepas. Enggak, aku dulunya konsisten dengan keinginanku dan aku menikmati itu gitu kan. Asal bahagia, Mas. Ya, Syaratnya bahagia. Saya selalu ngebayangin ya, Mas ya. Setiap, ini misalnya nih saksi saya nih, sekretaris saya nih. Ketika naik mobil kayak gitu, saya selalu bilang, Silva, nanti kantor kita ada di sini. Silva, enak kali kantor kita ada di sini. Banyak contoh kalau kayak gitu. Halu, kata bodoh amat. Kalau misalnya supirnya bilang lagi halo, setuju nggak, Silva? Itu nggak halu kan? Saya setuju, Mas. Dan saya bahagia. Ngebayangin saya diri di podium diisi sama 1.000 orang gitu. Saya nggak tahu itu orang dari mana, nggak tahu. Cuman kalau ditanya, saya selalu ngebayangin. Dan saya selalu bilang, saya bakalan jadi guru paling kaya di Indonesia. Oke. Kalau nggak kejadian gimana, Kak Roma? Ya udah, berarti Allah takdirnya yang lain. Mungkin bukan di Indonesia, mungkin di luar negeri. Mungkin satu dunia, we don't know. Harus berani. Harus berani. Harus berani. Itu menarik tuh kalimat yang terakhir tadi, aku bakal jadi in kan. Tapi kadang orang tuh tidak mempertimbangkan sama yang namanya kapabilitasnya. Sehingga kemudian apa yang diucapkan ya hanya menjadi sebuah halusinasi belaka. Nah, bagaimana? Di titik mana kemudian kita harus mencari titik oh ini kayaknya aku udah pantes, ini belum pantes gitu. Sehingga antara goals yang kita create itu tetap seirama, selaras dengan kapabilitas kita. Itu gimana, Kak Rom? Kalau dari sudut saya ya, Mas ya, saya berani dulu. Berani dulu. Karena saya seorang survivor. Saya akan menyesuaikan apa yang bisa saya lakukan. Serius. Roma, kamu bisa gini? Bisa. Kasih waktu seminggu, saya belajar. Bisa dulu ya, penting nanti pelajari ya.
Bisa. Kayak Kamu Richard kamu bisa. Branson kan gitu. Iya betul Mas. Kamu bisa MC Roma? Bisa. Bisa ngajar? Bisa. Yang penting bisa dulu. Bisa dulu. Siap dulu. Masalah salah itu kebelakangan. Sebenarnya mentor saya kemarin marah. Saya ngadain seminar langsung gitu loh Mas. Mm-mm. Saya nggak tahu nih gimana caranya bisa. Padahal saya belum pernah ngadain seminar gitu. Seminar offline. Kalau seminar online saya udah ngadain sampai 6 kali latihan kayak gitu. Gimana caranya? Nggak tahu. Biar aja Allah yang ngatur kayak gitu. Yang penting saya berani dulu. Gimana caranya? Kalau Allah kasih rezeki bagus, bagus. Kalau Allah nggak kasih bagus ya berarti nanti di lain hari. Kayak gitu aja pikirannya. Always kayak gitu. Biar lebih enteng ya, kita reduksi pikiran kita. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu, Mas, kita bakal jadi overthinking. Benar. Kalau teman-teman nanya gimana sih Kak caranya supaya jangan overthinking? Ya gitu. Kalau Allah kasih, syukur. Kalau Allah nggak kasih, mungkin di lain hari dan diganti yang lebih terbaik lagi. Udah gitu aja. Biar apa? Biar nggak overthinking. Overthinking menghambat rezeki. Oke.